Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemerhati Dakta, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memfokuskan pembahasan yang terkait dengan al-masailul fiqhiyah, yaitu seputar masalah salatut tarawih wal witir. Adapun tentang Ramadan secara umum, insyaallah pembahasannya akan banyak pendengar dan pemerhati Dakta temukan dari ceramah-ceramah asatidzah, ceramah-ceramah yang dilakukan di berbagai tempat baik kantor maupun masjid. Kenapa saya mengangkat masalah ini? Karena masalah ini walaupun nampaknya biasa, karena tetap aja menjadi masalah yang krusial di tengah masyarakat, yang kadang-kadang perbedaan membuahkan perpecahan. Maka kali ini kita akan bedah, kita akan angkat, kita akan kupas. Sejatinya Salatul tarawih itu sebenarnya bagaimana dalam cara tata pelaksanaannya, kemudian jumlahnya, lalu waktunya dan hukumnya. Ini kita akan angkat insyaallah. Karena masalah ini masalah yang juga kita hadapi bersama-sama, yang menjadi ibadah, aktivitas paling utama selama bulan Ramadan. Kalau kita tidak mantap, maka ibadah tidak akan tenang. Kalau kita ibadah tidak tenang, maka kita tidak akan khusyuk. Dan pada akhirnya, ibadah yang kita lakukan ngambang. Agar kita mantap di dalam melaksanakan ibadah salatul tarawih, apakah itu 11 atau 13 atau 16, atau 21, atau 23, bahkan mungkin lebih dari itu, maka kita akan sampaikan permasalahan ini lewat hadis, sunnah, asar-asar dari sahabat maupun at-tabi'in dan a'immatus sunnah, insyaallah. Sebetulnya tata cara melaksanakan salatul tarawih dan witirnya sekaligus juga tahajudnya, ada kurang lebih 13 cara. Ini yang telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhallanya. Sebelum kita angkat masalah ini, kita akan dudukkan dulu apa yang disebut dengan Qiyamul Lail, tarawih, tahajud itu apa satu, apa masing-masing memiliki substansi sendiri-sendiri. Secara umum, salat malam yang hukumnya sunnah adalah Qiyamul Lail. Dan waktunya antara setelah salatul Isya sampai terbit fajar, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Aisyah di dalam satu athar
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila fima baina an yafrugha salat al-isha walladhi yad'u an-nas al-'atama ila al-fajr 11 rak'atan yusallimu fi kulli rak'atain wa yutiru biwahidatin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam antara setelah Isya sampai terbit fajar. Dan yang disebut salat Isya dikatakan oleh sebagian orang atamah sampai salat fajar. Dan salam setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 witir. Kemudian juga disebut dengan istilah salatut tahajud. Jadi salat qiyamul lail, ya salat tarawih, ya salat tahajud. Ini kalau kita maknai secara makna yang sama. Namun kalau kita bedakan, qiyamul lail itu adalah mutlak. Salat sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim setelah salat Isya sampai fajar 2 dan seterusnya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna. Kemudian kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Oleh karena itu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil dari Imam At-Tabari yang ada di dalam Fathul Barinya, dikatakan tahajud karena salat itu dilakukan ba'dan naumah, setelah tidur. Karena tahajud itu maknanya susah payah untuk memerangi kantuk atau beratnya menahan tidur. Kemudian dikatakan salatut tarawih karena qiyamul lail itu dilakukan pada waktu Ramadan. Tarawih jamak dari tarwihah, yaitu istirahat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena pada waktu pelaksanaan pertama dahulu salat tarawih itu setiap 4 rakaat istirahat. Tarwihah yaitu mencari rohah, yaitu istirahat. Namun apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa para ulama sepakat yang dimaksud dengan qiyamul lailnya Ramadan adalah tarawih. Namun perlu dikatakan bahwa tidak hanya dengan tarawih kita itu bisa qiyamul lail. Artinya tidak hanya dengan salat tarawih, kalau enggak salat tarawih enggak qiyamul lail. Gitu. Dengan demikian sudahlah ketemu bahwa qiyamul lail adalah nama secara umum. Kalau dilakukan pada waktu Ramadan namanya tarawih. Kalau dilakukan di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Tapi kalau dilakukan setelah setelah tidur namanya tahajud. Ya, jadi nggak ada lagi nanti setelah tarawih, setelah tahajud. Nanti kita akan bahas. Apakah boleh setelah sholat tarawih sholat lagi? Ini merupakan pembahasan yang juga banyak pertanyaan. Apa saya kalau sudah sholat tarawih boleh nggak sholat lagi? Gitu. Nah, di antara tata cara sholat tahajud yang kepada waktu Ramadan namanya tarawih digabungkan dengan sholat witir ada 13, maka kita akan sampaikan insyaallah setelah ini. Ya baik pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah sedikit berikut. Kita lanjutkan kembali tata cara sholatu at-tarawih atau qiyamul lail atau tahajud yang berbarengan dengan witir. Caranya bagaimana? Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhallanya memberikan cara 13. Yang pertamanya, an-nusalliya sinta asyrata raka'atan, kita salat 12 rakaat. Kemudian salam setiap 2 rakaat. Setelah salam, salat 1 rakaat untuk witir. Jadi
Salat qiyamul lailnya, tarawihnya, berarti di sini 12. Kemudian ditambah plus 1 witir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil-laili 13 rak'atan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam hari 13 rakaat. Humma yusalli idza sami'a an-nida' bis-subhi. Kemudian setelah itu beliau salat setelah mendengarkan adzan, rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, yaitu 2 rakaat salat fajar. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, salat 8 rakaat. Dengan 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 8. Kemudian setelah itu ditutup dengan witir 5 rakaat. 5 saja. 5 rakaat. Terus tidak duduk kecuali paling akhir. Langsung tahiyat, langsung salam. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 13 rakaat pada waktu malam hari, yaitu qiyamul lail. Yutiru minhunna bi 5 raka'atin, witir dengan 5 rakaat, la yajlisu fi syai'in minal 5, tidak duduk sama sekali di antara 5 itu, illa fi akhirihinna, kecuali di akhirnya. Thumma yajlis wa yusallimu, kemudian duduk salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih. Langsung tahiyat akhir itu Ustaz ya? Iya, jadi langsung 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk langsung tahiyatul akhir, langsung salam. Ini dasarnya ada di dalam Sahih Muslim. Adapun cara yang ketiga, ayyusalli 10 raka'atin. Jadi salat 10 rakaat. Yusallimu min akhiri kulli rak'atain. Jadi salam setiap 2 rakaat. Ya. Thumma yutir biwahidatin. Kemudian witir dengan satu rakaat. Jadi salat 10 itu 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai dapat 10. Kemudian selesai qiyamul lailnya. Inilah yang dimaksud qiyamul lailnya. Kalau setelah tidur tahajudnya atau tarawihnya, baru setelah itu witirnya 1. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal laili 10 raka'atin. Jadi salatnya Rasulullah SAW pada waktu malam hari itu 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, witir dengan 1 sujudan. Gitu. Dan juga di sana ada hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima ayyafrugha min salatil isya alladhi yad'u an-nas al-'atama ila al-fajr 11 rak'atan. Ya, 11 rakaat. Yusallimu fi kulli rak'atain, salam setiap dapat 2 rakaat. Thumma yutiru biwahidatin, kemudian witir dengan 1 rakaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat pada waktu malam hari itu waktunya dari mulai setelah salat Isya, dan ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, maksudnya di sini setelah salat rawatibnya ya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang melakukan salat tarawih itu setelah Isya langsung. Seharusnya salat rawatib dulu, yaitu setelah itu sampai terbit fajar, sebanyak 11 rakaat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1. Ya, ini saya tadi kan ini untuk qiyamul lailnya saja, mungkin itu tidak disebutkan di bulan Ramadan atau hari-hari biasa. Nah, ini ketika Rasulullah di bulan Ramadan yang katanya itu hanya 3 hari di masjid dengan berjamaah, dan itu berapa rakaat yang dilakukan Ustaz? Setelah ini kita akan insya Allah angkat
sholatnya Rasulullah pada waktu itu yang 3 hari itu. Iya. Dan juga Umar ibnul Khattab ketika mengangkat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam, itu berapa rakaat? Insya Allah. Setelah 13 cara ini. Kemudian cara yang keempatnya adalah sholat 8 rakaat. Salam setiap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Itu berarti di sini 2 rakaat, 2 rakaat 8. Tsumma yutiru biwahidatin, kemudian witir dengan 1. 9 jadi 9. Ini juga sahih. Jadi hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Iraqi, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutiru bi thalathin. Janganlah kalian melakukan witir 3 hari. 3 kali ya, 3 rakaat maksudnya. La tutiru bi thalathin, jangan kamu melakukan witir 3 rakaat. Ya. Tashabbahu bil maghrib, menyerupai dengan maghrib. Walakin autiru, akan tetapi witirlah bi 5 atau 7 atau 9 atau 11 rakaatan atau aksar min dzalika. Ini catatan penting sekali ini, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi bahwa hadis ini sanadnya adalah sahih. Janganlah kalian melakukan sholat witir 3 rakaat menyerupai maghrib. Akan tetapi witirlah dengan 5, 7, 9 atau 11 atau lebih dari itu. Itu witirnya aja saja. Ya, witirnya. Dengan demikian witir itu minimal 1, maksimal tidak ada batasannya. Yang penting ganjil. Itu. Jadi dari hadis ini nampaknya betul apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, witir itu tidak ada batasannya. Artinya minal witri nggak ada, Ustaz? Ya memang kalau kita lihat tadi dari teksnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tutiru, janganlah kamu melakukan witir. Berarti ini yang dibahas adalah sholatul witir. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan dengan qaulnya Rasulullah sholatul laili masna masna, itu sangat tepat sekali. Cuman akhlaknya Rasulullah itu seperti yang beliau tegaskan juga, man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang hendak witir sekali silahkan, 3 kali, maksudnya 3 rakaat silahkan, dan 5 rakaat silahkan. Nah ini ada kan yang mempraktikkan witir ini 3, tapi 2 dulu baru 1, Ustaz. Jadi dengan niat yang pertama minal witri. Nanti kita akan jelaskan di dalam poin yang cara yang diajarkan di sini ke-12 insya Allah. Gitu. Nah, dasarnya yang keempat ini yaitu pernyataan Rasulullah SAW, Salatul laili masna masna fa idza khashita as-subha fa'utir bi wahidatin. Salat malam itu 2. Jika kamu sudah ketakutan subuh datang, maka hendaklah salat 1 rakaat saja. Nah, sekarang cara yang kelima, salat 8 rakaat. Nih. Salat 8 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Ya. Terus kemudian setelah dia itu di rakaat yang ke-8 itu tasyahud. Tasyahud ya. Kemudian berdiri tanpa salam, melengkapi dengan 1 rakaat. Setelah dapat 1 rakaat, dia duduk tasyahud baru salam. Jadi 9 juga. 9 juga. Tapi kalau tadi yang pertama 8, 2 salam, 2 salam, 2 salam dapat 8. Kemudian witirnya sendiri, ya. Kalau ini tidak. Jadi sholatnya ini 9 sekaligus. Cuman ketika pada waktu rakaat yang ke-8 duduk. Seperti tasyahud awal. Baru setelah itu naik lagi untuk melengkapi 9 supaya jadi witir. Maka
tasyahud, duduk tasyahud, salam. Itu. Ini cara yang kelima. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau komentar Aisyah radhiyallahu an ketika ada salah seorang yang datang kepada Abdullah ibnu Abbas yang menanyakan tentang witir Rasulullah SAW, maka katanya Abdullah ibnu Abbas, mau nggak kamu saya tunjukkan orang yang paling ngerti witirnya Rasulullah di dunia ini? Kata dia, mah, kala Aisyah. Ya. Tidak ada orang yang paling ngerti, paling faham tentang witirnya Rasulullah kecuali Aisyah. Pada saat an-nau dakhala ala Aisyah, maka dia masuk ke Aisyah Ummul Mukminin fasalaha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang witirnya Rasulullah sallallahu wa annaha qalat lahu, dia mengatakan kepadanya innahu kana yusalli 9 raka'atin, dia salat 9 rakaat, la yajlisu fiha illa fi thamina, tidaklah duduk kecuali ke-8. Thumma yanhad, kemudian berdiri. Jadi duduk yang ke-8 itu tasyahud tanpa salam, berdiri wala yusallim tanpa salam, thumma yaqumu fayusalli tasya, kemudian berdiri salat yang ke-9, thumma yaq'ad, duduk untuk melakukan tasyahud, thumma yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam yang bisa kita dengarkan. Dan itu semuanya hadisnya sahih, Ustaz ya? Sahih, ini ada di dalam sahih. Ini Imam Ahmad, Muslim, Dawud, Nasai meriwayatkan ini. Diteruskan, thumma yusalli rak'ataini ba'da ma yusalli ma huwa qa'id. Jadi setelah salat witir itu tadi, Rasulullah SAW salat lagi 2 rakaat dalam kondisi duduk. Nah, ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi. Ini menunjukkan, nanti kita akan bahas insyaallah secara detail, dibolehkan salat setelah witir. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam Majmu' Fatawanya juga mengatakan, salat yang dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat setelah witir itu salat apa? Untuk apa? Kata beliau, untuk menunjukkan kepada umat bahwa setelah salat witir boleh salat lagi. Namun setelah itu nggak boleh salat witir lagi, karena di sana ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Cuman salatnya itu mungkin ada yang bertanya, salat apa itu Ustaz, seperti tadi Ustaz? Itu salat sunnah mutlak yang untuk dilakukan Rasulullah kadang-kadang. Hikmahnya di dalam rangka untuk menunjukkan umat gitu, kepada umat bahwa setelah salat witir itu boleh salat lagi. Karena mungkin ada kesan, mungkin barangkali sebagian yang memahami ketika Rasulullah mengatakan ij'alu akhiru salatikum bil laili witra, jadikan akhir dari salat malam kamu witir. Itu ada kesimpulan nggak boleh sholat setelah sholat witir gitu loh. Dikhawatirkan ada pemahaman itu, maka Rasulullah SAW memberikan sampel contoh gitu. Artinya padahal arti yang tadi apa yang dimaksud itu? Apa itu? Yang jadikanlah apa? Jadi jadikanlah sholat akhir malam, akhir daripada sholat malam kamu adalah witir itu. Hendaknya kalau kamu melakukan sholat malam itu urutnya itu, ya sholat malam dulu tahajud baru witir gitu loh letaknya. Jangan sampai dijungkit dibalik witir dulu baru qiyamul lail gitu kalau bisa gitu. Namun kan Rasulullah SAW mengatakan sendiri, man khafa alla yakuma fi akhiril laili falyutir fi awwalihi. Jadi barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah witir pada waktu awalnya. Wa man tami'a ayyakuma fi akhiril lail falyutir fi akhiril lail. Barang siapa yang punya harapan untuk salat di akhir malam, salatlah akhir malam. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun, karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat. Wa dzalika afdal, itu lebih baik gitu kan gitu. Nih, yang selanjutnya nomor 6. Cara sholat ini melakukan sholat tahajud dengan witirnya, sholat 6 rakaat. 2 witir, 2 salam, 2 salam, 2 salam ya. Setelah itu diakhiri dengan 1 rakaat witir. Gitu ya. Jadi saya ulangi. Jadi cara yang ke-6 ini sholat 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Setelah itu dapat 6, diakhiri dengan 1 witir. Ini cara yang ke-6, berdasarkan hadis Rasulullah tadi,
Salatul laili masna masna wa idza khasyita subha fa'utir biwahidatin. Salat malam itu dua-dua, kalau kamu takut subuh maka hendaklah witir dengan satu saja. Kemudian yang ketujuh, ya. Caranya di sini salat 7 rakaat sekaligus, tidak duduk kecuali pada waktu rakaat yang ke-6. Pada waktu rakaat ke-6 itu melakukan tasyahud, tapi enggak salam. Langsung berdiri yang ke-7. Setelah dapat ke-7 itu duduk, tasyahud baru salam. Ini berarti 7 ini ada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama sama tasyahud akhir. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kabura wa dha'afa awtara bi 7 raka'atin. Ketika Rasulullah sudah mulai lanjut usia dan sudah mulai badannya lemah, Rasulullah witir dengan 7 rakaat. La yak'ad illa fi sadisa, tidaklah duduk kecuali pada waktu rakaat ke-6. Thumma yanhad wa la yusallim, kemudian bangkit tidak salam. Wa yusalli sabi'ata, kemudian salat yang ke-7 rakaat. Thumma yusallimu taslimatan, kemudian salam. Ini cara yang ke-6. Yang ke-7. Adapun yang ke-8, yusalli 7 raka'atin, ya. Salat 7 rakaat, tidak duduk dan tidak tasyahud kecuali pada akhirnya. Langsung tasyahud salam. Jadi 7 ini sekaligus semua duduk di akhirnya. Setelah rakaat yang ke-7 baru tasyahud, setelah itu langsung salam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga dari Aisyah radhiyallahu an berkata, "Lamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai lanjut usia, wa akhadha al-lahma, dan juga daging-daging tubuh ini sudah mulai banyak, shalla 7 raka'atin, salat 7 rakaat, la yak'adu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhirnya. Thumma yusalli rak'ataini ba'da an yusallim, kemudian salat 2 rakaat setelah salam. Maksudnya di sini setelah selesai witir, salat sambil duduk tadi. Kemudian yang ke-9, salat 4 rakaat dengan 2 salam, setelah itu diakhiri dengan salat witir, 1 witir. Berarti di sini 5. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan juga oleh Imam Malik, serta oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Salatul laili masna masna, salat malam itu 2-2. Fa idza khasyita subha fa'utir biwahidatin. Jika kamu ketakutan subuh, maka hendaklah witir dengan 1. Ini. Adapun yang ke-10 caranya, yaitu salat 5 rakaat langsung tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi salat 5 rakaat ini langsung 1, 2, 3, 4, 5 baru duduk melakukan tasyahud dan salam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dan juga oleh Imam An-Nasai di dalam sunannya, serta Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dari Aisyah juga radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yutiru bi 5. Rasulullah SAW melakukan witir 5, la yajlisu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini yang ke-10. Lalu yang ke-11, ayyusalli 3 raka'atin, salat 3 rakaat. Ya. Namun pada waktu dapat 2 rakaat duduk salam, kemudian ya, duduk tasyahud salam, lalu berdiri lagi untuk salat 1 rakaat. Berarti cuma 3. Tapi ketika mendapatkan 2 duduk, setelah itu nambah 1 lagi untuk witir. Ini berdasarkan asar dari Abdullah ibnu Umar. Pernah Abdullah ibnu Umar melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu dia salam, lalu nambah sholat 1 kali lagi. Ada salah seorang yang berkata, "Inni akhafu an takuna al-butaira." Saya takut nanti sholat witirnya terputus. Qala lahu ibnu Umar. Nah ini Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Aturidu sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mau enggak kamu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12, yaitu salat 3 rakaat langsung, tidak salam kecuali di akhirnya. Nah,
Di sini cara yang diberikan oleh Ibnu Hazm diralat banyak oleh ulama. Kalau Ibnu Hazm di sini memberi cara, ayyusalli 3 raka'atin, salat 3 rakaat, yajlisu fi tsaniyah, duduk di rakaat yang kedua, thumma yaqumu duna taslimin, kemudian berdiri tanpa salam. Wa ya'ti bitsalisa, kemudian melanjutkan rakaat yang ketiga, thumma yajlis, kemudian duduk, wa yatashahhadu, melakukan tasyahud, wa yusallim, baru setelah itu salam, ka salatil maghrib, persis seperti salat maghrib. Hal ini banyak dikatakan oleh ulama, ini enggak boleh cara seperti ini. Karena itu menyerupai salat maghrib. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Baik, pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan dan juga nanti juga bisa interaktif tentunya setelah yang berikut. Ya, baik Ustaz, kita lanjutkan dengan interaktif. Apa saja yang dijelaskan Ustaz? Kita tuntaskan cara yang ke-13. Setelah itu kita hentikan, kita buka tanya jawab. Untuk kelanjutan insyaallah minggu Sabtu depan, Rabu depan kita akan bahas khusus sholat tarawih, jumlahnya. Apakah 11, 13, 21 itu sunnah atau menyelisih sunnah yang 21, ini kita akan jelaskan insyaallah. Kita lanjutkan nomor atau cara yang ke-12 tadi, yaitu ayyusalli 3 raka'atin, salat 3 rakaat, yajlisu fi tsaniyah, duduk pada rakaat yang kedua, thumma yaqumu duna taslimin, kemudian berdiri tanpa salam, wa ya'ti bitsalisah, kemudian baru melaksanakan salat 3 rakaat salat rakaat yang ketiga, thumma yajlisu, kemudian duduk, wa yatashahhadu, dan tasyahud, wa yusallimu salam ka salatil maghrib, seperti salat maghrib. Cara ini dikritisi oleh banyak ulama karena bertentangan dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang telah kami bacakan tadi, yang disahihkan oleh Zainuddin Al-Iraqi, salah seorang gurunya, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, la tutiru bi 3, janganlah kamu melakukan witir 3. Maksudnya di sini witir 3, tashabbahu bil maghrib, yang menyerupai dengan salat maghrib. Jadi menyerupainya begini, bukan 3 rakaatnya, tetapi pada waktu rakaat kedua duduk tasyahud tanpa salam, berdiri lagi untuk rakaat yang ketiga, setelah itu tasyahud salam, persis dengan maghrib. Makanya untuk supaya tidak mirip dengan maghrib, maka di sini 3 rakaat langsung tanpa ada tasyahud pertama. Tasyahudnya langsung di akhir, setelah itu langsung salam. Ini cara yang telah juga dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. La tutiru bi 3, dan juga di sana ada hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, dan juga oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam At-Talkhisul Habir, sanadnya dengan sanadnya semuanya thiqatun, terpercaya, yakni tidak ada satu cacat, wala yadurru waqfa man awqafahu, tidak ada masalah orang yang menyatakan bahwa hadis ini adalah mauquf, yang bunyinya la tutiru bi 3, janganlah kamu melakukan witir 3. Wa autiru bi 5 aw 7, kalau mau witir hendaknya dengan 5 atau 7. Wala tashabbahu bil maghrib, jangan kamu menyerupai maghrib. Itu menyerupainya di sini persis ya. Pada waktu rakaat kedua ada tasyahudnya, tanpa salam berdiri lagi, rakaat ketiga tasyahud. Maka di sini solusinya seperti hadis Ibnu Umar, dapat 2 rakaat tasyahud, kalau memang tasyahud salam. Kalau tidak salam langsung berdiri yang ketiganya. Nanti duduk tasyahud langsung salam di akhirnya. Ini cara untuk menghindari supaya tidak menyerupai dengan salatul maghrib. Adapun salat tata cara salat yang ke-13 adalah langsung salat witir 1 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul laili masna masna
wa idza khashita ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutaru lahu ma qad shalla. Salat malam itu dua-dua. Jika di antara kalian takut kehadiran subuh, maksudnya subuh sudah mulai datang, maka hendaklah salat 1 rakaat saja untuk dijadikan witir salat-salat yang telah dilakukan. Artinya witir dengan 1 rakaat itu dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat jumhurul ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Kecuali di sana ada pendapat dari Imam Abu Hanifah melarang salat witir hanya 1 saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pegangan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, Rasulullah SAW melarang al-butairah, yaitu butairah itu cuman 1 rakaat saja salat, nggak ada awalnya. Namun hadis ini dikatakan oleh beberapa ulama bahwa hadis ini adalah dhaif, sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Umar Data, sudah banyak SMS yang masuk pada kami ya. Saya akan mulai membaca pertanyaan yang ada di SMS ini. Pertanyaan pertama dari Abdul Ghaffar ya. Ustaz, bagaimana dengan sholat tarawih di Saudi yang 23 rakaat ya? Kita tadi belum dibahas masalah tarawih, tapi mungkin bagaimana satu dari ini? Iya. Kalau kita memang seperti itu, nggak ada masalah, kita angkat saja. Jadi intinya begini, akhi, bahwa sholat 11 rakaat, 13 rakaat, bahkan 16 rakaat, dan juga 21 rakaat, 23 rakaat ini, penentuan jumlah ini adalah masalah-masalah khilafiyah di antara ulama. Adapun yang terbanyak dan juga fi'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, praktek salat tarawihnya atau qiyamul lailnya Rasulullah SAW, kebanyakan riwayat terutama yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari sama Muslim di dalam sahihnya adalah antara 11 sama 13. Sebagaimana yang telah kita turunkan beberapa hadis tadi. Adapun di sana di dalam Muwatta, sebagaimana yang telah dinukil dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat sahih. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam pertama, kedua, dan kemudian setelah itu ketiga, beliau tidak keluar keempatnya memberitahu kepada ini jamaah ketika itu, beliau mengatakan, "Inni ra'aitu ma sana'tum." Aku telah mengetahui apa yang kalian perbuat, maksudnya kesemangatan untuk melakukan qiyamul lail. Walakin ma yamna'uni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum. Akan tetapi saya tidak keluar kepada kalian melainkan saya takut salat ini akan diwajibkan atas kalian. Nah, tentang masalah at-tufrad atau diwajibkan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini akan menambahi kewajiban lagi setelah 5 waktu yang pada waktu Isra Mi'raj pun sudah dikurang-kurangi? Yang dimaksud kewajiban di sini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, di dalam kitab Tahajjud. Mungkin saja yang dikhawatirkan kewajibannya adalah tidaklah sah qiyamul lail pada waktu Ramadan kecuali pada malam hari itu. Gitu. Jadi sholat-sholat sunnah tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara jamaah, gitu. Ini kalau nggak jamaah nggak sah. Ini dikhawatirkan seperti itu. Atau ihtimal yang keduanya akan menjadi fardu kifayah, dan ini juga akan menyulitkan umat. Dan juga selanjutnya
dikhawatirkan hal ini akan menjadikan kelaziman sholat pada waktu Ramadan secara khusus. Walaupun di hari-hari yang lainnya, bulan-bulan yang lainnya tidak wajib, kalau sholat tarawih ini diwajibkan, ini juga akan memberatkan umat. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak keluar lagi, tidak melanjutkan sholat qiyamul lail alias tarawih bersama sahabatnya. Bukan karena sholat jamaah tarawih itu dinasakh, dihapus, ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak. Namun semata-mata dikhawatirkan akan diwajibkan kepada umatnya. Oleh karena itu, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, setelah semua kondisi lempeng, wahyu juga sudah tidak mungkin berubah, kan gitu. Karena Rasulullah sudah wafat, syariat sudah disempurnakan, tidak akan ada kekhawatiran lagi untuk diwajibkan. Maka Umar bin Khattab menghimpun di dalam satu jamaah dengan imam yang satu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang 21 ini insyaallah kita akan angkat secara detail. Intinya ini berdasarkan hadis yang ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq, yang di dalam hadis kalau nggak salah nomor 7730, bahwa di sana ada riwayat dari Muhammad ibnu Yusuf mengatakan sholat tarawihnya Ubay bin Ka'ab ketika disuruh oleh Umar bin Khattab menjadi imam pada saat itu adalah 21 rakaat. Itu. Dan juga di dalam satu asar dari Yazid ibnu Roman, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar, ketika itu jamaah atau manusia melakukan qiyamul lail pada waktu zaman Umar ketika imamnya Ubay bin Ka'ab bi 23 rakaatan dengan 21 rakaat. Itu. Dan di sini ikhwas sekalian, katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal jam'u baina hadhihi riwayah mungkin bi ikhtilafil ahwal, mengumpulkan riwayat-riwayat ini mungkin, insyaallah kita akan bahas secara detail di lain kesempatan. Ya, baik, kita terima telepon lagi di 8816363. Halo, assalamualaikum Dakta. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa nih? Dengan Sulistyo dari Pondok Kopi, Ustaz. Iya, Pak Sulistyo ya, langsung saja menanyakan. Baik, Ustaz, tadi keterangan Ustaz yang 13 ini cara Rasulullah sholat malam tadi, itu jelas Ustaz. Hanya tadi dikatakan ada beberapa cara yang tanpa duduk. Nah, pengertian tanpa duduk ini saya agak bingung Ustaz, karena seharusnya sehabis i'tidal itu kan langsung sujud. Iya. Terus biasanya dari sujud itu duduk dulu, sujud lagi, baru kembali berdiri kan Ustaz ya. Nah, sekarang yang dimaksud tanpa duduk di sini ini, apakah begitu sujud langsung berdiri lagi begitu Ustaz? Demikian pertanyaan saya Ustaz. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maksudnya yang dimaksud tanpa duduk ini duduk tasyahud atau duduk Jadi apa? gini Pak, kita contohkan yang 3 aja. Jadi kalau Bapak ingin sholat witir 3, yang dimaksud tanpa duduk, itu setelah mendapatkan rakaat yang kedua, ya, itu langsung berdiri, ya, setelah menuntaskan sujud otomatis, ya. Seharusnya kan kalau cara yang lain kan, setelah Bapak mendapatkan 1 rakaat, ya, sujud, duduk di antara sujud, kan sujud lagi, berdiri. Ini mendapat rakaat yang kedua, ruku, ya, i'tidal, kemudian setelah itu sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Setelah itu duduk untuk tasyahud, kan gitu. Salat maghrib terus, ya? Iya. Nah, setelah tasyahud ini Anda langsung salam itu. Tetapi kalau sekarang kita itu ingin langsung berdiri, maksudnya di sini pada saat Anda mendapatkan 2 rakaat ini yang seharusnya tasyahud tidak perlu, langsung saja berdiri ke rakaat yang ketiga, melakukan ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, setelah itu sujud yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua kan bangkit, duduk, tasyahud, setelah tasyahud baru salam. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Iya baik ya, tadi sujud di antara duduk di antara sujud tetap ada Ustaz ya? Tetap ada itu. Iya baik. Bukan dapat sekali sujud langsung berdiri ya. Gitu. Iya. Baik, kita terima telepon lagi di belakang Pak Sulistyo. Halo, assalamualaikum Dakta. Ya, rupanya terputus. Saya akan membaca pertanyaan yang ada di SMS ini. Kelihatannya ini penjelasan pada pertemuan yang lalu masih ragu. Apakah dalam 10 hari terakhir Sa'ban masih bisa saum sunnah ya. Yang kedua, saum Syawal 6 hari bisa dilakukan tidak terus menerus. Ya Bu Nisa di Pondok Kelapa. Iya, begini Bu, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, la tuqaddimu sauma Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini illa ayyasuma ahadun sauman falyasumhu. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari dalam rangka untuk ihtiyat, hati-hati. Kecuali kalau di antara kalian sudah biasa puasa, umpamanya Senin Kemis, ya, silahkan puasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu an pernah mengqadha Ramadan itu di akhir daripada Sa'ban karena sibuknya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa di akhir Sya'ban kita dibolehkan puasa. Namun yang dilarang adalah puasa hari syak, hari yang meragukan. Dalam rangka untuk ihtiyat. Artinya ihtiyat begini. Kalau saya nanti kebetulan Ramadan, alhamdulillah, kita sekalian Ramadan. Kalau enggak, udahlah anak anggap itu adalah sunnah. Ini yang tidak boleh. Tetapi kalau di tanggal 29 itu belum ada kepastian Ramadan, ibu puasa dalam rangka umpamanya puasa Senin Kemis. Karena tanggal 29 itu jatuhnya hari Kamis. Boleh. Atau mengqadha. Atau memang melanjutkan puasa Sya'ban. Tidak ada masalah. Karena sebagaimana komentarnya Aisyah, Rasulullah SAW yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah SAW itu puasa Sya'ban kecuali sedikit sekali yang tidak. Artinya sampai akhir pun dia melakukan puasa. Adapun hadis Rasulullah yang kemarin saya turunkan, kana Rasulullah SAW idzan tasafa Sya'ban la yasumu hatta Ramadan. Rasulullah SAW itu kalau sampai pertengahan Sya'ban tidaklah puasa sampai nanti ketemu Ramadan. Hadis ini telah dinyatakan oleh banyak ulama dhaif. Kalau seandainya sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam At-Tahawi, hadis ini adalah mansukh, dinasakh, sehingga tidak berlaku juga. Yang sahih sampai akhir Sya'ban kita boleh puasa. Yang dilarang hanyalah puasa syak yang dikatakan oleh Ammar bin Yasir, man shama yaumul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari yang meragukan untuk tujuan hati-hati telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Wallahu a'lam. Ya baik, kita terima telepon lagi di 8816363. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Nur Hayati Ustaz dari Mulia. Iya, langsung saja Ibu Nur Hayati. Begini Ustaz. Iya. Kalau sebelum tidur itu kan qiyamul lail Ustaz ya. Kalau sudah tidur kan berarti tahajud. Iya. Biasanya kan saya kalau di bulan Ramadan tuh mengerjakan kan sebelum tidur Ustaz ya. Iya. Saya mulai dari jam 10. Karena saya mengimami anak-anak saya yang perempuan semua, Ustaz. Iya. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Seandainya saya dia mulainya itu kerjakan sebelum tidur. Jadi setelah tidur, Ustaz, saya berarti kan sambil masak nih, Ustaz ya. Itu apa yang saya kerjakan umpamanya saya ingin sholat sunat. Ibu sudah sholat witir? Sudah, Ustaz. Udah, ya. Umpamanya gitu, Ustaz. Iya baik. Sholat apa yang saya kerjakan pada tidur gitu, Ustaz ya. Iya, setelah. Terus yang kedua, Ustaz, kalau sholat tarawih ataupun tahajud, Ustaz, kalau yang 4 satu salam, 4 satu salam, terus witir 3, itu pendapat roja nggak gitu, Ustaz? Iya. Nah, ini ada titipan pertanyaannya, Ustaz, satu aja. Mengenai ini, Ustaz, fitrah diganti dengan uang gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya sekali lagi, karena waktu pekan kemarin saya dengar bisa diganti dengan uang, tapi harus dilebihkan, jadi 4 kilo gitu, Ustaz. Mohon
ulang lagi sekali lagi Ustaz. Iya baik. Sekarang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Umar Dakta, khususnya Ibu Nur Hayati ya. Bagaimana jawabannya Mas Toto? Bisa dijawab sekarang? Ya baik Ustaz, bagaimana sholat setelah tarawih ya? Ini banyak kasus. Ada dua cara yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam Majmu' Fatawanya. Kalau kita ingin, ada kemungkinan besar ingin sholat lagi, maka kita ketika sholat bersama imam, itu ketika witir, kita tidak ikut salam, kita tambah satu. Jadi genap. Kenapa? Karena kalau kita itu nanti giliran imam witir, kemudian kita keluar, kita tidak mendapatkan satu hadis, fadilah hadis Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarifa, khutiba lahu qiyamu laylatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Artinya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, gitu, maka dia dicatat melakukan qiyamul lail. Bahkan dikatakan baqiyatul lailaihi. Jadi sisa-sisa malamnya ini dianggap qiyamul lail. Masya Allah. Maka di sini disarankan kepada jamaah sholat tarawih yang ikut di masjid, hendaknya jangan memutuskan sholat tarawih. Ketika imam sholat witir jangan keluar. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam fatwanya menjelaskan, kalau seandainya imamnya sholat 21 rakaat, kita jangan sampai bubar. Kita harus ikut sampai 21 rakaat. Supaya mendapatkan fadilah, siapa yang sekarang sholat bersama imam, kemudian dia sampai selesai mendapatkan satu keutamaan qiyamul lail, sisa-sisa malamnya itu. Dengan demikian, kalau ingin caranya, supaya nanti bisa sholat lagi, maka ketika imam itu sholat witir kan 1 rakaat. Nah, ketika dia salam kita berdiri lagi, kita genepin. Kita niatnya bukan sholat witir, walaupun imamnya niat sholat witir, kan gitu. Kita niatnya sholat genap. Nah, setelah itu kita lanjutkan nanti kalau ada kesempatan bangun, bisa kita tutup dengan witirnya. Tetapi kalau seandainya kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama imam sampai witir dan ikut witir juga, salam bersama imam nggak ada masalah. Nanti kalau kita ada punya kesempatan bangun sholat malam. Namanya sholat apa? Namanya sholat mutlak. Mana dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Sampai kapan? Ya sampai kapok. Kan gitu. Orang Rasulullah juga tidak pernah membatasi kok. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Sampai Rasulullah hanya mengatakan, wa idha khasya ahadukum as-subha, jika takut subuh. Coba bayangkan. 2-2-2 sampai mentok subuh. Shalla wahidatan tutaru lahu maqad shalla. Sholat 1 rakaat untuk witir. Dan juga yang berikutnya, bahwa kita itu dibolehkan sholat setelah sholat witir. Tadi Rasulullah SAW sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Dengan demikian, barang siapa yang telah sholat tarawih dan witirnya sekaligus bersama imam, maka setelah nanti dia itu bangun entah mau sahur kok masih kemalaman, maka boleh sholat lagi 2-2-2 sampai dia itu cukup. Namun tidak harus ditutup dengan sholat witir, karena Rasulullah mengatakan sholat la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam, cukup dengan witir yang pertama. Allahu a'lam. Iya baik, untuk pertanyaan yang kedua, insyaallah setelah yang berikut. Masih di 107 FM Radio Dakta, tentunya masih di kaji kitab, dan sekarang sudah masuk di segmen tanya jawabnya. Tadi dari pertanyaan Ibu Nur Hayati di Jatimulya, belum selesai ya, masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tarawih itu 4-4 kemudian 3? Iya. Di sini dijelaskan secara bagus oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam Majmu' Fatawanya. Wa qad balaghani anna ba'd a'immatil masajid
telah sampai kepada kami beberapa imam masjid waffaqahumullahu fi hadhihi layali, di dalam kesempatan ini melakukan salat qiyamul lail, yusalluna tarawih arba'an jami'an bisalamin wahidin, salat 4 rakaat dengan salam 1, summa arba'an jami'an bisalamin wahidin, kemudian dengan 4 salam dengan 4 rakaat 1 salam. Wa balaghani anna ba'dahum yusalli, bahkan di antara mereka ada yang salat ats-tsamani jami'an, 8 rakaat 1 salam. Langsung ya. Bisalamin wahidin. Wa ya'taqiduna anna dzalika huwa muradu Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkeyakinan itu adalah makna hadis Aisyah yang dikatakan oleh beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an wa la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Dianggapnya maknanya itu, tapi katanya Syekh, wa hadzal fahmu, pemahaman ini khilafus shawab, bertentangan dengan kebenaran, wa khilafus sunnah, bertentangan dengan sunnah. Was-shawabu, yang benar, muradu anna muradaha, yang dimaksud Aisyah adalah annahu yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, yusallimu min kulli thintaini, salam setiap 2 rakaat. Karena hadis itu menjelaskan satu dengan yang lainnya. Sementara Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim mengatakan yusallimu fi kulli raka'atin. Dan di dalam metode pemahaman sunnah, hadis itu dijelaskan oleh hadis. Selagi hadis itu menjelaskan, kita tidak boleh menjelaskan dengan pemahaman kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Bahkan di dalam praktek-prakteknya juga sahabat-sahabat itu melakukan salam 2 rakaat. Salam 2 rakaat. Bahkan di antara makna salatul laili masna masna, salat malam itu 2 artinya 2 salam 2 salam. Dengan demikian tata cara salat 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di sini khilafus shawab wa khilafus sunnah, wallahu a'lam bissawab. Ya, kemudian tadi yang zakat diganti dengan uang, apakah uangnya harus dilebihkan? Saya tidak berpendapat bahwa boleh, bahkan pendapat yang saya kuatkan harus menggunakan bahan pokok, dan menurut pendapat jumhurul ulama di antaranya Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, harus uang, harus makanan pokok, haram kalau menggunakan uang. Ada pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dibolehkan menggunakan mata uang, itu pun ukurannya 4 kilo, bukan 2,5 kilo. Yang saya ingin jelaskan kemarin itu, orang kita di dalam berfikih ini kurang konsisten gitu loh. Dalam satu sisi sebagian ngambil Syafi'i, sebagian mengambil Abu Hanifah. Ya. Dalam membayar zakat umpamanya tata caranya pakai Imam Abu Hanifah pakai duit, tapi kadarnya pakai Imam Syafi'i 2,5 kilo. Harusnya kalau dia itu konsisten bermadhab, Imam Abu Hanifah ya Imam Abu Hanifah, karena ini satu paket. Kalau pakai duit konsekuensinya 4 kilo. Itu jangan 2,5 kilo. Kalau memang kita itu pakai 2,5 kilo, ya harusnya pakai makanan pokok, kan begitu. Tapi intinya pendapat yang saya tarjih, yang saya kuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu harus dengan makanan pokok dan juga kadarnya sesuai yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan di SMS dari siapa nih? Tidak menyebutkan namanya. Ustaz, wanita hamil yang tidak saum cukup membayar fidyah saja atau fidyah plus puasa qada? Menurut pendapat yang rajih, sebagaimana yang telah ditarjih juga oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam kitab Sifat Saumun Nabi, cukup membayar fidyah saja. Karena menurut riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, wanita yang hamil dan menyusui layak masuk ke dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang yang kalau mau puasa sebetulnya bisa, tapi dalam kondisi sangat memaksa, maka boleh tidak puasa, tetapi cukup membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kemudian dari Ira ya, mudah-mudahan mesin motor, pertanyaannya, saya sakit syaraf. Sudah belasan tahun belum sembuh. Tahun 2 tahun yang lalu ya masih kuat saum.
tapi bolong ya, karena haid dan belum dibayar, tapi fidyah dibayar oleh orang tua. Bagaimana hukum saum saya, Ustaz? Kalau memang Anda sudah dinyatakan oleh dokter penyakitnya penyakit menaun dan tidak memungkinkan untuk puasa dan juga tidak memungkinkan mendapatkan kesembuhan, maka Anda cukup membayar fidyah saja. Karena Anda memasuk pada firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, dan orang-orang yang jompo tidak kuat puasa. Adapun kalau Anda sekarang telah divonis oleh dokter akan mendapatkan kesembuhan, namun dibutuhkan kesabaran, maka sekarang Anda puasalah pada saat kuat, dan nanti ketika tidak puasa, alias ketika tidak kuat untuk puasa, Anda tunggu hari-hari nanti, insya Allah Anda diberi kesembuhan oleh Allah, sihat walafiat, maka Anda bisa mengqadha puasanya. Jadi tolong dikonsultasikan ke dokter. Kategori penyakit saya ini penyakit menaun yang tidak mungkin sembuh, atau penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Kalau memang penyakitnya ini menaun, tidak ada harapan untuk sembuh, maka kiasnya kepada orang-orang yang jompo, alias cukup membayar fidyah saja. Tetapi kalau memang penyakit tersebut ada harapan untuk sembuh, maka Anda tunggu nanti kesembuhan, dan hutang-hutang puasa itu diqadha ketika nanti sudah sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah sholat qiyamul lail berjamaah di luar bulan Ramadan? Dari Abu Afifah ya di Cibitung, mudah-mudahan masih komentar. Kalau dilakukan di rumah dan tanpa adanya ajak mengajak, secara otomatis pernah Rasulullah SAW juga sholat sunnah jamaah di dalam satu rumah, dan juga berjamaah dengan Hudzaifah, dan juga pernah jamaah dengan Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Abdullah ibnu Abbas, itu dibolehkan. Tetapi kalau sekarang sholatul jamaah fil masjid, di dalam masjid, sholat sunnah berjamaah di dalam masjid, ini jelas merupakan perkara yang diada-ada. Karena hal itu akan memberikan satu bentuk istihsan di dalam satu praktek sholat. Man istahsana faqad syarra'a. Dan kalau sudah di masjid, itu sudah bentuknya lain, akan menandingi seperti sholat wajib. Dan nanti akan ada suatu kesan ketika sholat qiyamul lail atau apa berjamaah semangat, tapi sholat fardu yang harusnya berjamaah malah nggak datang. Dan ini Masya Allah kebalik dan berbahaya. Ini merupakan satu presiden yang tidak bagus di dalam penerapan syariat. Oleh karena itu, kalau sholat jamaah qiyamul lail atau sholat sunnah berjamaah di masjid itu dilarang dan merupakan satu perkara yang bid'ah, tidak ada dalilnya dan contohnya dari Rasulullah. Ya, artinya kalau misalkan di rumah ngajak istri, anak-anak berjamaah, itu gimana sih? Nggak ada masalah, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul memuji orang yang melakukan sholat berjamaah suami istri. Semoga dirahmati oleh Allah. Baik. Ya, kita terima telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dari Mukhlis, Pak. Akhir Mukhlis di mana nih? Di Sawangan. Sawangan Depok ya? Ya. Cukup jauh nih Depok. Baik, langsung aja menanyakan Pak. Gini Ustaz. Ya. Sholat tarawih itu dikerjakannya ba'da Isya. Iya. Sedangkan qiyamul lail itu kan tengah malam. Nah itu bagaimana Ustaz? Tarawih itu sendiri dikerjakannya pada waktu masih sore gitu. Iya. Kemudian yang kedua, mengenai bacaan Al-Fatihah, itu saya masih rancu. Bismillahirrahmanirrahim itu apakah ayat pertama? Atau ayat pertama itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu? Iya, cukup. Ya demikian Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tarawih masih sore ini. Jadi perlu diketahui bahwa patokan qiyamul lail itu pertengahan malam itu tidak harus. Intinya sebagaimana hadis yang telah dijelaskan oleh Aisyah tadi, bahwa waktu sholat qiyamul lail itu yang telah diterapkan oleh Rasulullah setelah sholat Isya sampai fajar. Mau awal, mau tengah, mau terakhir. Namun sebagaimana sarannya Umar,
ketika mengumpulkan manusia di bawah jamaahnya Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan walladzina yanamuna anha khairun minal ladzina yaqumun. Orang yang tidur duluan baru nanti di akhir malam itu salat lebih baik daripada orang yang qiyamul lail sekarang. Artinya di awal waktu, di awal malam. Dan intinya juga dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah SAW min kulli lailin yutiru min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Rasulullah SAW setiap malam itu salat witir, di awalnya, di pertengahannya, di akhirnya, dan akhir witirnya itu sampai sahur. Intinya, salat qiyamul lail itu bisa awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Namun yang afdal adalah ketika tersisa sepertiga terakhir dari malam itu, karena pada waktu itu Allah turun, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah, Inna Allah yanzilu ila sama'i dunya kulla laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga terakhir tersisa dari malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Cikarang Robin, ya, mudah-mudahan masih mengontor. Pertanyaannya, apakah sholat witir harus dikerjakan di masjid? Dan wanita apakah disunahkan witir juga di masjid? Kalau witir yang dimaksud pada waktu Ramadan tidak harus di masjid. Nah, di sini pertimbangannya perlu diketahui, khusus untuk wanita, semua sholat, jangankan yang sunnah, wajib pun afdal di rumah, karena Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutukunna khairun min masjidi hadha, rumah-rumah kalian itu lebih baik dari masjidku ini. Artinya, semua sholat-sholat yang wajib itu lebih baik di rumah bagi wanita daripada di masjid, apalagi yang sunnah. Namun, kalau seandainya wanita tersebut datang ke masjid, jangan dihalangi, boleh-boleh saja, karena Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kau halang-halangi wanita itu untuk datang ke masjid. Namun, harus menghindar dari fitnah, dari hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan, itu intinya. Begitu juga tentang sholat-sholat yang lainnya, termasuk tarawih, termasuk witirnya. Wallah. Ya, tadi di pertanyaan Pak Mulis ketinggalan satu tentang Bismillah dalam Fatihah, ya. Itu masalah khilafiyah. Wallahu alam bisawab. Yang rajih Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Wallahu alam bisawab. Ya, baik, kita terima telepon lagi di 8816363. Ya. Baik, saya akan membaca, kelihatannya belum ada yang bergabung, ya, membaca pertanyaan ini dari Dedi di Pinang Muara, ya. Pertanyaannya, apakah dalam berpuasa kita dimakruhkan berkumur-kumur dalam wudu, Ustaz? Kalau berkumur atau dengan air tidak dibolehkan. Jadi termasuk hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat adalah berkumur, mencicipi makanan untuk hajat, suatu keperluan maksudnya, tidak dalam rangka iseng. Itu dibolehkan asalkan tidak ditelan. Yang penting hanya di daerah mulut saja, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini masih ada di SMS dari Ibu Ila di Narogong, ya. Apakah dalam setiap malam qiyam Ramadan kita dapat menunaikannya dengan cara rakaat yang berbeda-beda, ya, yang termaktub dalam sampai ke 13 tadi, Ustaz? Kalau kita melakukannya sendirian dibolehkan, tetapi kalau kita berjamaah, ya kita harus sesuaikan dengan kondisi, jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Tapi kalau Anda sekarang sholat di rumah dalam kondisi sendirian, dan katanya Imam Asy-Syafi'i, sebetulnya dibolehkan sholat tarawih berjamaah dan juga di rumah. Itu sama saja dengan syarat Anda di dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran, dan keduanya tidak timbul kemalasan, dan yang keempatnya tidak mengacaukan jamaah di masjid. Kalau salah satu di antara tiga ini terpenuhi, Anda sholat jamaah dan di rumah sama saja, katanya Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Anda sekarang di rumah sendirian, Anda boleh pilih, silakan 13, 11, 9, tergantung kemampuan kondisi. Atau dalam kata lain,
kita lihat kesehatan kita, kemampuan kita. Wallahu a'lam. Ya, ini ada yang bertanya dari Adi di Duren Jaya, ya, sholat hukum sholat tarawih di rumah, karena dia merasa lebih senang sholat di rumah karena merasa lebih tumakninah, karena kalau di masjid itu cepat sekali, Ustaz. Iya, saya katakan boleh saja dengan syarat tadi itu. Anda di dalam rangka untuk menghafal dan mengulangi ini hafalan Anda. Dan yang ketiga, Anda tidak takut ketimpa malas. Karena kalau sholat sendirian itu kadang-kadang tertimpa kemalasan. Seenaknya berbeda dengan di masjid. Kita terikat, terpicu dan terpacu untuk ikut terus bersama imam. Dan yang ketiganya, tidak mengacaukan kondisi jamaah di masjid. Syiar, karena sholat qiyamul lail pada waktu Ramadan di masjid berjamaah itu syiar. Dan ini merupakan satu motivasi yang telah dinyatakan oleh Rasulullah. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wallahu a'lam. Ya, baik, kita terima telepon di 8816363. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Bu Halimah di Jalan Kartini. Bu Halimah di Kartini, ya. Ya, tadi saya belum begitu jelas masalah sholat witir yang digenapkan itu, Ustaz. Iya. Apakah kita mengikuti tahiyatnya gitu? Apa kita tinggalkan saja langsung berdiri gitu untuk menggenapkan sholat witir? Ya, udah Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ibu tadi itu ingin mengenapkan bersama imam, Bu, imam itu ditegaskan oleh Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, maka ibu harus ikut tasyahud. Sampai nunggu imam salam, kita ikut tasyahud, tahiyat juga. Setelah salam, kita berdiri, bukan ikut salam, kita genapin dengan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian satu pertanyaan lagi, di SMS ini dari Pak Manto, ya. Pertanyaannya, bagaimana mengundang imam dari luar dalam sholat tarawih? Ya? Biasanya kan ceramah, kemudian disuruh mimpin tarawih. Oke. Kalau di dalam rangka untuk mendatangkan kekhusyuan dan untuk mencari imam yang Masya Allah bacaannya fasih, tartil dan juga tajwidnya bagus, dan di dalam rangka untuk membuat jamaah itu betah, tidak ada masalah. Itu namun dianjurkan untuk tidak mencari atau mengupahin dari sholat tarawih tersebut. Ini yang bisa kita tegaskan. Ya, baik, ini ada yang ngeluh setiap anak nanya ke dakta kok nggak pernah dibahas. Ya, mungkin pertanyaannya nggak sesuai dengan pembahasan ya. Ini SMS-nya nyampe ya. Ya. Tadi nanya apa nggak tahu ya, cuma begitu aja. Ya. Baik, Umar Dakta, rupanya kita tidak terasa sudah 2 jam kita lewati ya. Kita sudah masuk di penghujung acara ini sehingga kita tidak bisa melanjutkan tanya jawab. Mungkin untuk menekankan apa yang dibahas di malam hari ini, silakan Ustaz, mungkin untuk acara ini. Iya, saya ingin tegaskan untuk bilangan sholat tarawih 11, 13, 21. Insya Allah ikutin kajian berikutnya. Kita akan bahas secara detail dan kita dudukkan sesuai dengan pendapat-pendapat ulama sehingga kita tidak terjadi lagi polemik-polemik yang tidak berdasarkan ilmu, qila wal qaul saja. Dan yang terakhir saya ingatkan kembali kepada pendengar Dakta yang biasa ngaji di Muhajirin, insyaallah kembali lagi Ahad yang akan datang, Ahad besok ini ba'da asar, kita mengaji kembali tetapi diisi oleh Ustaz Badrus Salam insyaallah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, seorang saja akhirnya dari kawasan timur Kota Bekasi 100 FM Redakta, Ana Kumfala Rasono dan Ustaz Zainal Abidin juga Mas Kota Wahyudi undur diri dari hadapan Anda semuanya. Tentunya mohon maaf apabila ada khilafan, karena segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami yang bertugas. Budayakan hidup hemat, sejahterakan rakyat. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.